Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Jawa Barat heboh. Pak Kades bagi-bagi uang 1 miliar ke warga desa, pakai uang pribadi. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, Desa Sukamukti masih diselimuti embun tipis. Warga mulai beraktivitas seperti biasa. Anak-anak berlarian menuju madrasah. Ibu-ibu menyapu halaman. Dan para petani sudah mengayunkan cangkul di pematang sawah. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian besar. Di balai desa, suara kendaraan terdengar mendekat. Bukan truk pemerintah atau mobil dinas, melainkan 2 mobil hitam mengkilap yang jarang terlihat di pelosok seperti itu. Beberapa warga mulai berkumpul, penasaran. Dari dalam mobil, turunlah seseorang dengan jas sederhana, namun wajahnya sangat dikenal. Dialah Pak Darsa, Kepala Desa Sukamukti, yang membuat semua terkejut. Pak Darsa datang sambil membawa 3 koper besar dan 5 kardus bertumpuk. Tanpa pengawalan, tanpa pengumuman dari sebelumnya. Warga mulai berbisik-bisik, menyangka mungkin itu bantuan pemerintah atau barang dari kabupaten. Tapi mereka salah. Pak Darsa menaiki tangga balai desa, mengambil mikrofon dari pegawai desa, lalu berbicara dengan suara tenang. Warga Sukamukti yang saya cintai, hari ini, saya akan membagikan rezeki. Uang ini murni dari pribadi saya. Bukan bantuan pemerintah, bukan program partai, dan bukan pinjaman. Saya ingin kalian semua mendapat bagian. Karena saya merasa, ini saatnya. Warga terdiam. Tak satu pun bersuara. Hanya terdengar suara burung-burung di kejauhan. Beberapa orang mengira ini semacam prank atau akal-akalan politik. Namun setelah 2 koper dibuka, terlihat tumpukan uang 100.000 dan 50.000 rupiah yang tebal, terikat rapi dengan segel ban. Suasana berubah riuh. Beberapa warga langsung bertakbir. Ada yang sujud syukur, ada pula yang justru mematung karena tak percaya. Ibu Aminah, seorang janda tua, menangis sambil mendekat. Ia bertanya, apakah ia juga kebagian? Pak Darsa menjawab, semua dapat, tidak pandang siapa. Bahkan anak-anak akan kuberi, agar mereka tahu bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Namun, di antara kerumunan, seorang pemuda bernama Didin berdiri menyilang tangan. Wajahnya ragu. Ia tahu Pak Darsa orang baik, tapi tidak pernah sekalipun mendengar bahwa ia punya harta sebanyak itu. Dari mana uang sebanyak itu datang? Apakah benar milik pribadi? Ataukah ada sesuatu yang belum diketahui siapapun? Malam itu, desas-desus mulai menyebar. Ada yang menyebut Pak Darsa mendapat warisan dari luar negeri. Ada pula yang berkata ia menjual tanahnya yang ratusan hektar. Tapi rumor yang paling membuat bulu kuduk berdiri datang dari seorang dukun tua di ujung desa. Katanya, uang itu bukan dari dunia manusia. Malam makin gelap. Tapi pertanyaan di hati warga justru makin terang. Di pojok desa, di bawah rimbunnya pohon beringin yang sudah berusia puluhan tahun, berdirilah sebuah gubuk tua beratapkan ilalang. Di sanalah tinggal Mbah Sodra, seorang dukun yang dikenal jarang bicara namun selalu tahu banyak hal. Setiap kejadian besar di desa, entah angin kencang yang datang tiba-tiba, sapi yang hilang tanpa jejak, hingga orang kesurupan, semua pernah melibatkan dia. Malam setelah pembagian uang oleh Pak Darsa, gubuk Mbah Sodra didatangi oleh seseorang. Didin, pemuda yang sejak siang merasa ada sesuatu yang tidak beres, berjalan diam-diam menembus gelapnya jalan setapak, membawa keresahan di hatinya. Ia tak peduli angin malam yang menggigit tulang, atau suara burung hantu dari arah kebun bambu. Sesampainya di gubuk, Didin melihat asap mengepul dari dalam. Ia mengetuk dinding kayu perlahan. Lalu suara berat menjawab dari dalam. Masuk. Din, aku sudah tahu kau akan datang. Didin tertegun. Jantungnya berdegup cepat. Ia mendorong pintu, lalu duduk bersila di hadapan Mbah Sodra yang matanya tertutup, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Mbah, aku ingin tahu,
Dari mana uang itu datang? Aku takut. Mbah, kenapa Pak Darsa tiba-tiba bisa bagi-bagi miliaran rupiah? Mbah Sodra membuka mata. Pandangannya tajam dan kosong. Uang itu bukan dari jalan biasa. Itu bukan harta dunia. Din, ada syarat yang akan diminta kembali. Cepat atau lambat. Didin menggigit bibir. Suasana di dalam gubuk mendadak dingin. Lilin di pojok ruangan tiba-tiba redup. Lalu menyala lagi. Mbah Sodra mengambil segenggam abu dari tempurung kelapa. Lalu menaburkannya ke atas kain putih. Ada sesuatu yang dibuka di malam Jumat Kliwon 3 bulan lalu. Pak Darsa tidak sendirian saat itu. Ia pergi ke tempat yang tidak boleh disebut namanya, membawa sesaji, dan membaca sesuatu dari kitab tua. Didin pucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sosok kepala desa yang selama ini dihormati, pernah menyentuh dunia gaib. Jadi, apakah uang itu kutukan, Mbah? Mbah Sodra tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, lalu mengangkat tangannya menunjuk jendela. Lihatlah keluar. Mulai malam ini, kau akan melihat sendiri. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Jangan ganggu apa yang sudah bergerak. Didin bangkit dengan tubuh menggigil. Ia berjalan pulang tanpa menoleh ke belakang. Di perjalanan, ia melihat sekelebat bayangan melintas di antara pohon pisang. Udara terasa berat, dan suara jangkrik seperti berhenti serempak. Di rumahnya, Didin terpekur. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Uang yang dibagikan hari itu, katanya dari rezeki pribadi. Tapi jika itu benar, mengapa malam ini angin terasa seperti membawa bisikan? Dan mengapa suara ketukan di jendela terdengar sebelum subuh? Padahal tak ada siapa-siapa di luar. Keesokan paginya, warga desa Sukamukti masih diliputi euforia. Di setiap sudut warung, rumah panggung, hingga sawah, cerita tentang pembagian uang oleh Pak Darsa menjadi topik utama. Anak-anak membeli mainan baru, bapak-bapak mengganti onderdil motor mereka, dan ibu-ibu memesan perhiasan dari toko emas di kota. Tak ada yang mengeluh. Semua merasa hidup mereka berubah dalam semalam. Namun perubahan itu tak datang tanpa bayangan. Hari ketiga setelah pembagian uang, sebuah kejanggalan mulai terasa. Uang yang diterima warga, yang mulanya berbau baru dan kering, sebagian mulai berubah. Beberapa lembar ditemukan lembab, berbau tanah, bahkan ada yang muncul bercak seperti darah kering di pojoknya. Ibu Aminah adalah yang pertama kali menyadarinya. Ia menyimpan uang pemberian Pak Darsa dalam lemari kayu. Tapi saat hendak menggunakannya untuk membeli beras, lembaran uang itu menempel satu sama lain, seperti baru saja dicelup ke air sungai. Astagfirullah, ini uang atau bukan? Gumamnya ketakutan. Lalu Pak Rudi, pedagang keliling, bercerita bahwa ketika ia mencoba menyetor uang tersebut ke bank, petugas teller menatapnya curiga. Pak, ini uang asli. Tapi seperti dicetak bukan dari mesin kami. Tidak ada nomor seri, dan teksturnya berbeda. Ujar pegawai bank dengan wajah tegang. Desas-desus mulai berkembang. Beberapa warga mengaku mendengar suara aneh di malam hari setelah menyimpan uang itu di bawah bantal. Ada yang mengaku mimpinya didatangi bayangan hitam, berdiri mematung di ujung ranjang. Ada pula yang melihat kelabang keluar dari lipatan uang 100 ribuan. Didin, yang sejak malam bertemu Mbah Sodra, hanya diam dan memperhatikan. Ia tidak ikut membelanjakan uangnya. Sebaliknya, ia menaruh semua di dalam toples kaca, lalu menguburnya di belakang rumah. Namun semakin hari, semakin nyata sesuatu sedang bergerak di balik semua ini. Sore itu, suara sirine ambulans terdengar di tengah desa. Seorang bocah bernama Raka, tiba-tiba kejang di depan rumah setelah memegang tumpukan uang pemberian ibunya. Mata Raka terbalik, dan dari mulutnya keluar buih putih yang menghitam. Para tetangga menyangka ia kerasukan, tapi saat dibawa ke puskesmas, tak ditemukan apapun yang salah secara medis. Malam pun turun, dan gelisah semakin menebal. Didin, yang sudah tak tahan, mendatangi rumah Pak Darsa. Ia ingin tahu kebenarannya langsung dari mulut kepala desa itu. Tapi saat tiba di sana, pagar tertutup rapat. Lampu rumah padam. Tak ada suara dari dalam.
Rumah yang biasanya hangat dan ramai, kini sunyi seperti rumah kosong. Didin mengetuk pintu, lalu mengetuk lagi. Tak ada jawaban. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba daun pintu terbuka pelan. Suara deritnya seperti mencakar hati. Dan dari celah pintu, Didin melihat sepasang mata mengintipnya. Mata itu bukan milik manusia biasa. Didin tertegun. Tubuhnya membeku di depan pintu rumah Pak Darsa yang terbuka sedikit. Sepasang mata yang tadi mengintip darinya dari kegelapan terlihat kekuningan, seperti mata binatang malam. Tapi sosok itu langsung mundur dan menghilang ke dalam kegelapan sebelum Didin sempat memanggil. Pak Darsa? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar dari dalam rumah. Dengan ragu, Didin mendorong pintu perlahan. Bau anyir dan kemenyan langsung menyergap hidungnya. Ruang tamu terlihat berantakan. Meja kayu terbalik, vas bunga pecah berserakan di lantai, dan dinding penuh coretan huruf-huruf asing. Di tengah ruangan, tergantung sebuah lonceng besi kecil yang terus bergoyang meski tak ada angin. Didin menelusuri ruangan. Langkahnya hati-hati. Di atas meja altar kecil, tergeletak sebuah buku tua dengan sampul kulit hitam. Ketika ia membuka lembarannya, ia menemukan gambar-gambar aneh, makhluk bersayap hitam, dan tulisan yang tak dikenalnya. Tapi satu hal menarik perhatiannya. Sebuah sketsa wajah Pak Darsa dengan mata tertutup dan tubuh setengah menyatu dengan pohon beringin. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Didin memutar badan, namun tak ada siapapun. Tapi pintu menuju belakang rumah kini terbuka, memperlihatkan halaman dengan tanah yang seperti habis digali. Ia mendekat. Di tengah halaman, ada sebuah lubang besar, bundar, dan dalam. Di sekelilingnya tergeletak sesajen, sisa kemenyan, dan kain mori putih yang sudah kotor. Ada pula bendera kecil berwarna hitam tertancap di ujung lubang itu. Didin menghela napas. Matanya menyapu sekitar. Tapi sebelum sempat ia bergerak lebih jauh, seseorang berdiri di belakangnya. Jangan lihat lebih dalam kalau tidak siap kehilangan segalanya. Didin terlonjak. Suara itu milik Pak Darsa. Ia berbalik dan melihat kepala desa itu berdiri dalam balutan jubah putih dengan mata sembab. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali Didin melihatnya. Janggutnya tak terurus. Matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Pak Darsa, apa yang Bapak lakukan? Tanya Didin pelan. Pak Darsa menarik napas panjang. Suaranya berat, dalam, seperti berasal dari tempat yang jauh. Aku hanya ingin desaku sejahtera. Aku lelah melihat warga menderita. Aku cari jalan, jalan yang cepat. Jalan yang dijanjikan makhluk yang tidak pernah tidur. Didin menggigit bibir. Ia tahu, jalan cepat itu hampir selalu menyimpan tagihan paling berat. Jadi uang itu bukan dari Bapak. Pak Darsa mengangguk lemah. Dari mereka. Dari bawah tanah. Dari pintu yang kubuka dengan darah dan kesendirian. Angin berdesir kencang. Daun-daun berjatuhan dari pohon mangga di belakang rumah. Didin merasa tanah di bawah kakinya bergetar perlahan. Apa yang mereka minta sebagai imbalan? Tanya Didin lagi. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Darsa menatap lubang di tanah. Lalu menatap Didin. Mereka tidak meminta uang kembali. Mereka tidak ingin emas. Mereka hanya ingin satu hal. Pak Darsa diam. Didin menahan napas. Namun sebelum kepala desa itu menjawab, tiba-tiba dari dalam lubang terdengar suara bayi menangis, tapi bercampur geraman hewan buas. Dan langit pun bergemuruh, meski malam belum tiba. Suara itu menggema lama, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Tangisan bayi yang bercampur dengan erangan binatang hutan, dalam, serak, dan menusuk tulang. Didin melangkah mundur perlahan, sementara Pak Darsa hanya berdiri kaku, tatapannya kosong. Mereka sudah bangun, ucap Pak Darsa lirih. Siapa mereka? Tanya Didin dengan napas tertahan. Pak Darsa tidak langsung menjawab. Ia menunduk, tangannya gemetar, dan perlahan menunjuk ke lubang yang menghitam. Mereka, makhluk yang tak bisa mati, yang tertidur di bawah tanah sejak ratusan tahun lalu.
Aku diperingatkan untuk tidak membangunkan mereka terlalu cepat. Tapi aku serakah. Didin menatap dalam kelubang itu. Di balik kegelapannya, samar terlihat sesuatu bergerak. Seperti tangan, tapi jari-jarinya panjang dan kurus, mencakar dinding tanah dengan pelan. Sekilas muncul mata merah menyala, lalu menghilang lagi. Apa yang sebenarnya Bapak lakukan? Tanya Didin. Suaranya kini penuh tekanan. Pak Darsa duduk di tanah. Tubuhnya gemetar. Aku dipandu oleh seorang kiai tua, atau makhluk yang menyerupai kiai. Dia datang dalam mimpi, lalu muncul nyata di makam keramat pinggir hutan. Dia bilang aku bisa membawa berkah ke desa ini, asal aku membuka gerbang yang terkunci di bawah rumahku. Didin makin merinding. Aku gali tanah. Kutemukan peti besi tua berkarat. Di atasnya tertulis huruf-huruf aneh. Dalam mimpi, Kik itu menyuruhku bacakan mantra, lalu tabur bunga 7 rupa dan tumpahkan darah ayam hitam. Pak Darsa menarik napas berat. 1 malam setelah ritual itu, peti itu terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar gumpalan asap, lalu suara yang menawarkan kekayaan. Didin memicingkan mata, merasa dadanya semakin berat. Kau tahu berapa banyak uang yang mereka beri? Pak Darsa menatapnya. 2 miliar. Tapi aku hanya berikan separuh ke warga. Sisanya, aku simpan. Tapi setelah itu, setiap malam aku tidak tidur. Aku mendengar suara tawa, tangisan, dan desis. Aku lihat bayangan merangkak di dinding. Dan yang lebih buruk, aku tak bisa menutup lubang itu lagi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari lubang tersebut, seolah napas besar ditiupkan dari dalam tanah. Pohon-pohon bergoyang, dan suara-suara mulai terdengar lebih jelas. Ayah, aku haus. Panggil kami. Kami lapar. Didin menoleh ke Pak Darsa. Apa yang mereka minta sebagai balasan? Pak Darsa menatap Didin lama. Mereka ingin seluruh desa ini. Petir menyambar, menyulut cahaya terang sesaat di langit yang tadinya cerah. Lalu terdengar suara benda berat terjatuh dari dalam rumah. Didin dan Pak Darsa berlari masuk kembali. Di ruang tamu, toples-toples kaca pecah. Dari dalamnya, lembaran-lembaran uang beterbangan, menghitam di udara, lalu terbakar menjadi abu dengan sendirinya. Pak Darsa menjerit. Mereka mulai menagih. Di luar rumah, jeritan warga mulai terdengar. Satu demi satu, rumah-rumah desa tampak menyala dengan cahaya merah samar dari dalam. Seperti lampu pijar rusak yang berdenyut bersama suara isak dan tawa aneh. Dan dari hutan di belakang desa, terdengar suara kaki-kaki berlarian. Bukan manusia, bukan hewan biasa, tapi sesuatu di antara keduanya. Langit desa mendadak gelap seketika, seolah malam tiba tanpa peringatan. Kabut putih pekat merayap dari arah hutan, menelan jalan setapak, pagar bambu, dan pepohonan satu persatu. Cahaya lampu rumah warga mulai berkelap-kelip, lalu padam total. Kini hanya terdengar suara angin, lolongan anjing, dan gelegar langkah dari makhluk-makhluk tak bernama yang bergerak mendekat. Didin menarik Pak Darsa ke dalam rumah dan mengunci pintu. Namun suara dari luar tetap terdengar jelas. Ada ketukan pelan di jendela. Lalu suara tangis seperti anak kecil. Pak Darsa, bukain, aku kedinginan. Pak Darsa menutup telinga. Itu bukan anak-anak desa. Itu suara mereka. Mereka menirukan suara manusia. Didin berjalan ke dapur, membuka lemari tua yang nyaris lapuk. Di dalamnya, ia menemukan lampu minyak dan korek kayu. Setelah dinyalakan, nyala kecil itu cukup untuk menerangi sekelilingnya. Cahaya temara menampakkan dinding yang penuh lukisan aneh, wajah-wajah yang tersenyum tanpa mata, dan makhluk berkepala 3. Pak Darsa gemetar di sudut ruangan. Mereka sudah datang. Mereka ingin menagih janjiku. Tapi aku belum siap. Aku belum siap menyerahkan desa ini. Didin mulai sadar bahwa ia tak bisa hanya diam. Ia keluar rumah, menyusuri jalan desa yang kini mencekam. Beberapa warga tampak berkumpul di balai desa, berpelukan, menangis, dan berdoa.
Di tengah mereka, ada Burini, istri Pak Darsa. Pak Didin, anak-anak saya menghilang. Tadi mereka bermain di belakang rumah. Lalu suara mereka berubah menjadi berat, seperti bukan suara manusia. Didin menenangkan Burini dan meminta semua warga tetap di sana. Di balik kabut, suara langkah kaki terdengar makin dekat. Tapi langkah itu tidak biasa. Seperti kuku tajam yang menyeret tanah, diiringi napas berat dan berirama. Lalu muncullah sosok pertama. Tubuh tinggi, lebih dari 2 meter, berkulit hitam legam dengan wajah tertutup rambut putih panjang. Mulutnya seperti sobekan kain, terbuka dari telinga ke telinga. Matanya merah menyala, tapi tubuhnya membungkuk seperti orang tua renta. Makhluk itu berdiri di tengah jalan, menatap langsung ke arah Pak Darsa yang kini ikut keluar dari rumahnya. Darsa, janji harus ditepati. Suara itu bergema dari langit. Pak Darsa berteriak, "Aku sudah beri kalian emas. Aku beri kalian nyawa ayam. Aku beri darahku sendiri. Tapi kau tidak beri yang paling penting, penghormatan." Suara itu mendengus panjang. Tiba-tiba dari balik kabut, muncul bayangan lain. Banyak, puluhan, ratusan. Semua berdiri mengelilingi desa, menatap dengan tatapan kosong dan penuh dendam. Jika desa ini tak diserahkan malam ini, maka kami akan ambil sendiri, satu persatu. Didin maju selangkah. Tidak, kami tidak akan menyerah. Ini tanah kami, bukan milik kalian. Suara tawa bergema dari segala arah. Dan makhluk-makhluk itu mulai bergerak perlahan. Langkah mereka mencakar tanah, merobek rumput, mendekat, semakin dekat. Langit menurunkan hujan abu. Tanah menghitam. Dan suara jeritan kembali terdengar dari arah rumah warga. Suara yang sama. Tangis, tawa, lalu, sunyi. Pak Darsa berdiri di tengah lingkaran makhluk-makhluk itu. Napasnya berat. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia memandangi warga desa yang kini berkumpul di balai desa. Sebagian menangis. Sebagian lagi hanya bisa menatap kosong ke arah kegelapan yang makin menelan desa mereka. Makhluk-makhluk itu mendekat. Dari balik kabut muncul bayangan-bayangan anak kecil dengan wajah yang bukan wajah. Mata mereka berlubang, dan mulut mereka terus bergerak meski tanpa suara. Tangan-tangan mungil mereka membawa potongan kayu tajam, gigi binatang, dan bunga-bunga busuk yang masih meneteskan darah. Pak Darsa jatuh berlutut. Aku akan kembalikan semuanya. Uang itu, emas itu, aku akan gali kuburanku sendiri jika perlu. Asal jangan mereka yang kau ambil. Makhluk tertinggi di antara mereka maju ke depan. Suara gemuruh keluar dari dadanya. Penyesalan manusia datang setelah semua gerbang dibuka. Dari bawah tanah, lubang yang semula tertutup batu kembali menganga. Kali ini, dari dalamnya keluar cahaya merah menyala. Api seperti menyembur tanpa suara. Udara menjadi pengap. Semua orang merasa seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Didin mendekati Pak Darsa. Tutup lubangnya. Apapun yang kau buka, kembalikan sekarang juga. Pak Darsa menggeleng keras. Tidak bisa. Gerbang itu bukan seperti pintu biasa. Harus ada tumbal yang menguncinya. Tiba-tiba suara lain terdengar dari arah rumah Pak Darsa. Seorang laki-laki tua berjubah putih berjalan perlahan melewati kabut. Tongkat kayu di tangannya memancarkan sinar. Sorot matanya tajam, wajahnya penuh luka lama, namun ketenangan terpancar dari tiap langkahnya. Kau terlalu gegabah, Darsa, ujarnya. Gerbang tak boleh dibuka sebelum waktunya. Dan jika dibuka, maka hanya darah pengundang yang dapat menutupnya kembali. Pak Darsa memandang laki-laki itu dengan mata terbuka lebar. Kiai, Anda datang lagi. Kiai itu hanya menunduk. Aku bukan datang untuk menolong. Aku datang untuk menyaksikan apa yang telah kau rusak. Suara bumi bergetar kembali. Tanah di sekitar lubang mulai retak. Dari sela-sela tanah, tangan-tangan hitam menjulur ke atas. Seperti akar yang haus cahaya, mereka meraih kemana saja. Didin melangkah ke depan. Kalau tumbal yang mereka minta adalah Pak Darsa, biar dia yang memilih.
Tapi jangan bawa warga desa yang tak tahu apa-apa. Pak Darsa berdiri perlahan. Ia melihat ke sekeliling. Warga desa memandang padanya. Tidak dengan marah. Tidak juga dengan iba. Tapi dengan tatapan yang menyimpan pertanyaan yang tak terucap. Aku lakukan ini untuk kalian, ucap Pak Darsa perlahan. Agar tak ada lagi yang miskin. Agar anak-anak kita bisa sekolah. Agar kita punya jalan bagus dan rumah kokoh. Tapi kau bayar dengan nyawa kami, jawab Burini dari kejauhan. Tangisnya pecah. Pak Darsa menarik napas panjang. Ia menatap lubang yang kini menyala seperti neraka. Lalu menoleh pada Kiai tua. Aku akan tutup lubang itu. Tanpa menunggu, Pak Darsa melangkah menuju lubang. Tubuhnya seperti ditarik sesuatu dari dalam tanah. Ia jatuh berlutut di bibir lubang. Lalu merentangkan tangannya ke sisi kanan dan kiri. Mantra yang ia bisikan lirih, perlahan memunculkan cahaya dari mulutnya. Didin dan warga menjerit memanggil namanya. Tapi tubuh Pak Darsa sudah mulai tenggelam perlahan ke dalam lubang. Makhluk-makhluk di sekeliling desa mulai memekik. Suara mereka menyakitkan telinga. Satu persatu, mereka mundur. Mata mereka padam. Kabut mulai memudar. Langit kembali menunjukkan warna biru pucat. Dan lubang itu menutup sendiri dengan dentuman keras yang membuat seluruh desa terguncang. Semua menjadi hening. Hanya suara angin yang kembali bertiup pelan. Pak Darsa tidak pernah terlihat lagi. Tapi di tempat ia menghilang, tumbuh sebuah pohon besar dalam semalam. Akar-akarnya kuat menembus tanah. Daunnya hijau tua meski tanah di sekitarnya gosong. Desa itu tidak lagi sama. Uang itu lenyap. Tapi malam itu, semua orang mengerti satu hal. Bahwa ada harga yang tak bisa dibayar dengan harta. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, desa kembali bisa tidur. Hikmah dari cerita ini. Setiap tindakan yang kita ambil dalam hidup ini pasti ada konsekuensinya. Baik itu bagi diri kita maupun bagi orang lain. Terkadang, kita terlena dengan ambisi duniawi dan lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan carilah pada apa yang telah diberikan Allah kepadamu, negeri akhirat. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari duniawi. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas 77. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata. Namun tujuannya untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, bahwa setiap pilihan yang kita buat, baik atau buruk, akan membawa dampaknya di masa depan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya.